Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami muliakan para alim, para ulama, tokoh masyarakat, para sesepuh, terkhusus nakhusu bidzikr guru kita, Ustaz Nazaruddin Nasir. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, bisa membimbing kita, khususnya jamaah Masjid Nurul Huda. Amin ya Rabbal. Juga qari kita Adindo Hilal ya. Insyaallah suaranya bagus, bacaannya bagus. Semoga bisa menginspirasi adik-adik kita yang di depan ini. Amin ya Rabbal. Dan izin mengkhususkan juga ada artis kita. Aku ini ada sedikit cerita ya Najib. Karena kami ini orang Lampung, baru 6 tahun di Palembang. Karena diterima sebagai dosen, jadi belum begitu mengerti bahasa. Jadi saat itu ngisi di Masjid Bang Raya. Kami punya jadwal kajian rutin di Demang. Kebetulan ketua masjidnya Haji Najib juga. Jadi Ustaz, kalau ini Haji Najib katanya. Kalau yang terkenal ada namanya Yai Najib. Dalam pikiran kami Yai itu Kiai besar. Kami cari lihat di searching di YouTube, mana ceramahnya Yai Najib. Begitu lah, bukan Kiai ini. Kiai di bidang yang lain. Alhamdulillah beliau hadir. Semoga sehat selalu. Dia bisa mewarnai daripada khususnya kegiatan-kegiatan Maulid Nabi dan hari-hari raya yang lainnya. Amin ya Rabbal. Mungkin sedikit cerita perkenalan sedikit. Tadi sudah disebutkan siapa Ustaz Richard Jawa baru. Nama tadi disebut Pito Purnomo. Pasti orang Jawa ini. Lah Purnomo ini orang Jawa. Jawa mana Ustaz? Ibu-ibu pasti tahu. Tempatnya jual bawang merah sama telur asin. Mana Bu? Brebes. Jadi orang ngapak kami. Ada darah ngapak loh. Tetapi bapak dari Curug, dari Rejang Lebong. Tapi kami lahir besarnya di Lampung. Kemudian sempat kuliah di Mesir. Pulang melok tes dosen PNS, keterima di UIN kita di Palembang, pindah kamu tinggal di Pembang. Dulu ada masjid namanya wong lama pasti nyebutnya Masjid Habib. Sekarang lebih dikenal Masjid Fajar Sidik. Disitulah kami tinggal kurang lebih. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur mari kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini kita berkumpul bergembira atas kelahiran daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Dan ini maulid yang spesial Bapak Ibu. Nama spesial Bapak Ibu. Ini maulid yang ke-1500. Mama Ustaz tahu dari mana ini ke 1500? Tahun Hijriah kita itu 1447. Artinya hijrahnya Nabi itu sudah 1447 tahun. Sedangkan Nabi Muhammad hijrah umurnya 53. Berarti 53 tambah 1447 1500 tahun. Artinya kalau Nabi Muhammad hidup sampai hari ini, umur beliau 1500 tahun. Ini spesial karena kita rasanya berat nak berjumpa dengan maulid sudah 1600. Rasanya sudah ganti generasi kalau gitu.
Makanya alhamdulillah malam hari ini di tengah kesibukan kita masing-masing, kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam tercurahkan, terlimpahkan kepada juru penyelamat kita, kekasih kita semua, Sayyidina Muhammad. Dulu ketika kami masih jadi mahasiswa di Mesir, masih awal-awal, ada satu kebiasaan wong Mesir yang sangat bagus untuk kita contoh. Apa dia, Ustaz? Wong Mesir itu Bapak Ibu, asal dengar nama Nabi Muhammad atau nama Muhammad, itu lisannya langsung spontan sallallahu alaihi wasallam. Itu mulai dari ulama sampai supir angkot. Kalau sudah dengar nama Nabi Muhammad, cepat ya. Bahkan satu ketika kami sedang berada di bus umum di kota Kairo. Sopirnya duduk di depan, manggil keneknya di belakang, kebetulan namanya Muhammad. Jadi sambil dia bawa mobil tadi, manggil keneknya, ya Muhammad, ta'al, Muhammad ke sini. Itu sebes Pak, sallallahu alaihi. Aku bertanya sama kakak kelas yang sebelah kami, kenapa berselawat dalam? Ustaz, komplain doang Mesir itu Ustaz. Kalau dengar nama Muhammad, langsung lisannya sallallahu alaihi. Makanya penceramah di Mesir itu semangat, karena setiap kali dia menyebut nama Nabi Muhammad itu masjid gemuruh sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kita ini, bukan di sini Pak, yang aku maksud di Gandus atau berkali-kali aku sebut nama Nabi Muhammad. Kalau di sini disebut nama Nabi Muhammad, lain auranya, semangat menyebutnya. Dan ini bukan tanpa dasar, bukan tanpa dalil. Rasulullah bersabda, al-bakhil man idza dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Al-bakhil, orang pelit, bakhil, medit. Bahasa Inggrisnya kita bahasa. Siapa mereka? Adalah orang yang jika disebutkan nama Nabi Muhammad tidak bersolawat. Jujur aja Bapak Ibu, andaikan dari ceramah saya malam ini tidak ada yang bisa dibawa pulang, tidak ada yang bisa diingat, tidak ada yang bisa dicatat, saya tak kecil hati. Tetapi insya Allah kita yang hadir di sini sejak malam ini, setiap kali mendengar nama Nabi Muhammad, lisan kita bergerak sallallahu alaihi. Itu cukup jadi hadiah kita malam ini. Cukup bisa menjadi sosok umat Nabi yang lisannya cepat bergetar, cepat terucap setiap kali mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, rasanya malam ini kami izin tidak menceritakan lagi tentang bagaimana kelahiran Nabi Muhammad, karena mungkin sudah banyak yang hafal, sudah banyak yang mendengar. Malam hari ini kami akan mengangkat satu tema berkaitan dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kian luntur. Bahkan akhlak ini Bapak Ibu, kalau tidak diamalkan, inilah yang menyebabkan demonstrasi beberapa minggu yang lalu. Akhlak apa Ustaz? Akhlak menghargai perasaan orang. Akhlak apa Bapak Ibu? Menghargai perasaan. Mohon maaf Bapak Ibu, demonstrasi kemarin itu kan penyebabnya
ketika sebagian besar rakyat ini ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Apalagi bulan 7, bulan 8 ini baru bayar UKT, bayar SPP, baru nyekolahkan anak. Tidak sedikit yang harus pinjol. Lagi susah, lagi terlilit banyak tanggungan, hutang. Bahkan lihat berita pidato presiden, harapannya dapat harapan, dapat berita-berita yang menyenangkan. Rupanya naik gaji yang duduk-duduk di sana. Bukan sekedar naik gaji, diekspresikan kegembiraannya dengan joget-joget. Itu yang bikin sebagian orang merasa gelisah. Oh, ini tidak ngerti niat. Andaikan naik gaji saat itu cuma dibagikan edaran naik kertas ditaruh di meja para anggota, dibaca naik gaji sudah. Tidak ada yang protes. Tetapi karena diekspresikan dengan joget-joget, sedangkan sebagian besar rakyat ini sedang tidak baik-baik saja, rasanya sakit. Ada yang klarifikasi, ucapnya juga kalimat yang tidak enak, nyakiti perasaan lagi, katanya yang tolol, yang bodoh, yang macam-macam. Ini soal perasaan. Padahal akhlak menghargai perasaan ini luar biasa kedudukannya dalam Islam. Nanti saya akan berikan contoh banyak dari Al-Quran, contoh banyak juga dari sirah Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwasanya perasaan kita ini, Bapak Ibu, harganya mahal. Bahkan kalau boleh kami simpulkan, sesuatu yang paling mahal yang dimiliki kita sebagai manusia ini perasaan. Saya punya tetangga, tidak pernah ngirim makanan, tidak pernah menunjuk duit, tidak apa-apa, aman. Tetapi kalau dia sudah nyakiti perasaan aku, misalnya pagi-pagi kejenguk tetangga, sehat bang? Diam, tidak galak jawab. Malah kadang-kadang bentak, lain sebagainya. Itu lebih menyakitkan. Mungkin dalam hati itu berbisik, sekali ini banyak penegur, dia tidak bakal ketegur lagi. Karena soal rasa. Sekarang saya akan kasih contoh dari Al-Quran, kaki dari hadis sahih tentang bagaimana menghargai rasa. Saya mulai dari surat Al-Baqarah ayat 263-264. Allah berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adhan wallahu ghaniyyun halim. Kata Allah, ucapan yang baik dan permintaan maaf itu lebih baik, lebih berharga daripada sedekah tapi nyakitin hati yang menerimanya. Pagi-pagi bawa mobil, berhenti di lampu merah, menunggu lampu hijau. Ada orang ketuk-ketuk jendela mobil, minta-minta. Bapak ibu buka jendela. Maaf kak maaf pak maaf deh. Itu lebih baik daripada menjodoh tapi sambil ngomel-ngomel. Carinya duit, cari yang paling kecil 2.000, yang paling lecek mulu, ngejuk sambil ngomel. Belah, perasaan aku kamu ini tiap pagi di sini kan gawe lain apa? Ya Allah. Kata Allah, Bapak Ibu, sedekah yang nyakitin perasaan orang tadi nggak ada nilainya di sisi Allah. Kenapa, Pak? Karena tidak menghargai perasaan.
Ayat berikutnya, ayat setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit. Ada wong tetangga dulu susah, kita modali, tahu-tahu jadi wong sukses. Begitu sukses, kita minta bantuan dia, rupanya tidak bisa menunjuk bantuan karena mungkin sedang ada masalah, sedang macam-macam. Tahu-tahu kata dia, kamu ini tidak ingat apa? Dulu kamu tidak kasih apa-apa, aku yang modali kamu. Iya mang, aku tahu mang. Cuma sekarang belum pacak bantu mang, kaget dulu. Nyakitin perasaan karena diungkit-ungkit tadi. Kata Allah, wahai malaikat, hapus pahala sedekahnya. Bayangkan itu Pak, karena tidak menghargai perasaan orang, pahalanya yang bagi-bagi makanan kaget baik. Ngagui perasaan mulu, bapak enak nyicipi aku tidak. Insya Allah. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saya pindah dari surat Al-Baqarah, kita pindah ke surat An-Nisa ayat ke-8. Allah berfirman, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. Jika sedang bagi-bagi harta warisan, kemudian hadir orang yang tidak dapat waris, padahal dia kerabat atau anak yatim atau orang miskin, kata Allah, berikanlah sedikit dari harta waris itu untuk mereka dan ucapkanlah kalimat yang baik. Ada orang meninggal dunia, setelah meninggal 40 hari anak beranaknya berkumpul nak berbagi waris. Kebetulan anaknya ini 5 dan singkoknya ada yang lanang. Dalam fikih kita, kalau meninggal punya anak lanang walaupun singkok, itu menghijab, menghalangi kakak beradik almarhum. Mamangnya tidak dapat, uangnya tidak dapat. Kalau ada anak lanang singkok, kalau anaknya betina galau, mamang-mamangnya mungkin dapat. Tapi kalau sudah ada singkok lanang, menghijab adik-beradik almarhum. Singkat cerita, berkumpul adik-beradik di ruang tamu. Kesimpulannya, caknya kita jual rumah mama kita jual rumah almarhum. Kenapa? Karena kita lah punya rumah galau, rumah ini tidak terawat, kakek rusak baik. Ya sudah, sepakat dijual. Setelah dijual, hasilnya masing-masing ada dapat 100 juta, 100 juta, 100 juta. Kakaknya yang mana ini dapat 200 juta. Tapi mereka tidak bercerita, tidak ngomong, tidak pamit sama mamangnya, padahal tinggal di sebelahnya. Kira-kira Pak, kalau kita jadi mamangnya, tahu ponakan kita jual rumah dari kakaknya, tidak pamit, boro-boro tidak ngenjuk, apalah perasaannya Pak? Sakit. Inilah ayat ini turun, kata Allah, berikan sedikit dari waris itu untuk mamangnya, walaupun tidak dapat jatah secara warisnya, tapi berikan. Kumpul adik-beradiknya bercerita, adik-adikku, kita tinggal punya mamang singkok nih lah. Pak Mano, kalau hasil waris kita ini kita sisihkan sedikit buat mamang kita. Siap gak? Aku 3 juta, aku 5 juta, terkumpullah 25 juta misal. Pagi-pagi kakak ketuanya ini ngajak adik-adiknya mampir,
silaturahim ke mamangnya, assalamualaikum mang, waalaikumsalam, masuk konaan masuk. Begitu masuk, iya mang, mungkin mamang nggak dengar. Rumah almarhumlah kami jual mang, soalnya rusak, memang kadang nempatinya. Lalang kumpul mang, alhamdulillah, kami bagi sesuai warisnya. Ini mang ada sedikit mamang isi. Alhamdulillah, oh bona aja ini alangkah nikmatnya. Apa kira-kira Pak perasaannya? Senang, dihargai. Bahkan tidak menunjuk apapun, asal pamit cukup rasanya. Begitu pentingnya perasaan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Baik, itu contoh di surat An-Nisa. Sekarang contoh terakhir dari Al-Quran, kami ambil dari juz 30. Ada surat namanya Abasa. Namanya apa Bapak Ibu surat? Apa dia arti Abasa? Yang bermuka masam, yang mukanya cemberut, itu namanya Aba. Jadi kalau Bapak Ibu punya kawan tetangga namanya Mang Abbas, berarti artinya apa itu? Mamang yang bermuka masam. Jangan kaget paling dari ceramah ini cuma itu yang diingatnya untuk nembak Mang Abbas ini yang kaget. Itu Abbas yang dimaksud mamangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Nabi Muhammad sempat bermuka masam dan memalingkan wajahnya ketika datang seorang sahabat yang tunanetra alias buta. Bagaimana kisahnya Ustaz? Ada sababun nuzul. Jadi datang para pembesar kabilah-kabilah ke Nabi Muhammad di masjid, berkata, ya Rasulullah, kami ini rasanya ada ketertarikan nak masuk Islam, tapi kami belum paham apa dia risalahnya, apa dia ajarannya. Bisa tak kira-kira jelaskan untuk kami? Pak, Nabi Muhammad kedatangan orang-orang semacam itu bahagianya, bukan main. Langsung silakan dulu, langsung dijelaskan oleh Nabi, dipaparkan galau-galau tentang ajarannya. Lagi enak-enaknya berdakwah, lagi enak-enaknya menyampaikan, dan terlihat caknya ngomong itu makin tertarik dengan Islam. Datang sahabat yang mohon maaf buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Sahabat Abdullah, ya namanya buta, nggak tahu Nabi itu lagi ngakoi, lagi ada tamu atau tidak. Pokoknya masuk langsung, assalamualaikum, apa kabar ya Rasulullah? Karena memotong ucapan Nabi yang tengah mendakwahi para tamu, Nabi sempat memberikan muka masamnya. Kurang lebih itu Pak, langsung turun surat Abasa menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan cak itu ya Muhammad. Menegur. Kenapa? Kata Imam Qurtubi, li'alla yankasira qalbul mu'min, agar tidak melukai perasaan orang mukmin. Berbuka masam itu enak dan dilihatnya. Assalamualaikum Pak Haji, sehat? Oh dia kabar kamu? Sehat? Cukup Pak, kita nunggu sekali ini. Itu kalau kita diberikan muka. Kata ahli tafsir, sebetulnya sahabat Abdullah ini tidak tahu kalau Nabi itu cemberut, kan buta. Artinya tidak kesinggung, mau tidak tahu. Kata para ulama, cemberut sama orang yang tidak bisa lihat saja ditegur Allah, apalagi cemberut bermuka masam sama orang yang bisa lihat. Maka jujur saja saya boleh simpulkan, ciri-ciri orang soleh itu salah satunya mudah senyum ketemu orang senyum. Karena begitu akhlaknya Nabi Muhammad. Ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah.
tidak pernah aku melihat sosok yang lebih banyak senyum daripada Nabi Muhammad. Sekarang ini ya, lagi banyak kelompok aliran nggak senyum kecuali sama alirannya dewe. Sholat sama kita, assalamualaikum, assalamualaikum balik. Negur tidak, 4 tahun sholat satu masjid nggak negur. Aku udah sebut nama alirannya, ya, karena ini nanti ya, kode etik jurnalistik, ya, nggak boleh nyebut. Tahu kami bapak ada di masjid ini pak, melo sholat kita, assalamualaikum, assalamualaikum, nggak tengah kanan, nggak salam kanan, semberut, kaget betul. Bertahun-tahun di sini nggak tahu gitu siapa namanya. Lagi banyak sekarang ini. Tidak mudah senyum, padahal sunnahnya Nabi mudah senyum. Mau beda pendapat, mau beda politik, asalkan dia umatnya Nabi Muhammad, kita senyum. Begitu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, itu contoh daripada Al-Qur'an. Sekarang aku akan menunjuk contoh dari sirah nabawiyah, dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bercerita, dakhaltu sholata wa uridu idhalataha. Aku pernah mengimami sholat dan aku ingin panjangkan sholatnya. Jadi Nabi pernah mengimami. Cerita Nabi, kalau beliau itu pernah mengimami sholat, hari itu pengen sekali manjangi sholat. Ya Nabi Muhammad kalau sudah mengatakan ingin manjangi sholat itu artinya minimal baca Al-Baqarah lengkap 282 ayat, 2 juz setengah, 1 rakaat. Begitu dimulai, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Ada suara bayi nangis. Nabi dengar lagi sholat. Apa kata Nabi? Fatajawaztuha, aku batalkan, aku persingkat sholatku. Apa jawab? Apa alasan Nabi? Kata Nabi, lima alimtu min wujudil ummi min buka'is sabi, karena saya tahu betul pasti emaknya bayi tadi gak tenang batinnya. Berarti soal apa ini? Menghargai perasaan ibu yang anaknya nangis. Mungkin terpatok pula, mungkin tersengat kalau jengking, mungkin diganggu kawannya sampai terpelanting. Kalau sekarang mungkin kena setrum. Sehingga Nabi Muhammad membayangkan seorang Nabi pengen manjangkan sholat, dibatalkan karena menghargai ada satu jamaahnya yang gelisah. Makanya kalau imam itu Bapak Ibu tidak sekedar suara bagus, bacaan fasih, tetapi harus ngerti fikih. Misalnya saya sholat misalnya, Allahu Akbar, aku baca surat yang panjang, yang versi kita ini kalau panjang anggaplah seperti amma yatasaalun, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Belum selesai Pak, baru dapat 3 ayat mati lampu. Biasanya masjid yang pasang AC, kalau mati lampu mendadak jadi panas. Imam yang ngerti perasaan jamaahnya langsung Pak batalkan. Kalau saya tadi saya batalkan amma yatasaalun, langsung Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Itu jamaah di belakang ngerti nih yang imam kita. Alhamdulillah. Itu kalau imamnya ngerti. Kalau tidak ngerti dia pikir, wah panas ini, tidak apa-apa, makin panas makin besar pahala kita. Bukan itu. Itu namanya tidak menghargai berat. 3 minggu yang lalu kami diberi ada kesempatan khutbah di Rumah Sakit Umum Muhammad Hussein. Seingat saya Pak, dan saya ingat betul itu, khutbah kami cuma 10 menit. 2 khutbah itu 10 menit. Kenapa? Aku tahu Pak, yang hadirin banyak dokter,
Ada pasiennya yang nak dioperasi, ada keluarga pasien yang sudah kecapean. Sebagai khatib yang ngerti, dipangkas khutbah, sampaikan rukunnya wae, poin yang ingin disampaikan, tutup, ngargoi perasaan jamaah. Bukan kapan lagi saya kumpul baca ceramahi dokter-dokter spesialis ini, aku nak ceramah setengah jam katanya. Jangan, itu namanya tidak menghargai jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang kedua, ada sahabat Nabi dulu namanya adalah sahabat Zahir. Siapa namanya Pak? Zahir. Nama lengkapnya Zahir ibnu Haram. Siapa beliau ini? Beliau ini, mohon maaf, di dalam biografinya disebutkan damimul wajah, wajahnya buruk, jelek, hitam, keling, tidak banyak pacak pegawai kecuali pedagang. Tetapi beliau sahabat yang beruntung dan spesial. Apa dia Ustaz? Dia punya kebiasaan, jadi tinggalnya di kampung. Kalau nak pedagang, bayangkan lecak kita ini di Layo sana tinggalnya, pedagang di pasar 16. Setiap kali nak berdagang, dia punya kebiasaan selalu mampir ke rumah Nabi Muhammad terlebih dahulu. Lapoi ngenjuk sedikit hadiah dari dagangannya. Bahasa kita hari ini tabarukan, lembek berkahnya. Sebelum berdagang mampir dulu ke rumah Nabi, melipir ke kanan, kaki ngenjuk Nabi baru dagang. Hari itu beliau berangkat dari kampung dengan harap-harap, tadi aku ketemu Nabi Muhammad, aku pasangan jauh hadiah. Sampainya di rumah Nabi dah ganti. Siapa yang nyambutnya? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Kata Sayyidah Aisyah, kaki kalau Nabi pulang aku sampaikan. Dititipkannya, oh sedih rasanya, ya Allah lah. Lama nak ketemu, sekali datang nak ketemu pula. Sudah berangkat ke pasar berdagang. Tidak lama Nabi pulang. Sesampainya di rumah, Sayyidah Aisyah bercerita, ya Rasulullah, tadi Zahir ke sini bawa hadiah. Apa kata Nabi? Sekarang di mana Zahir? Bayangkan Pak, seorang Nabi, manusia paling mulia, pimpinan umat Islam. Kalau posisi cari itu hari ini mungkin pikiran kita, sudahlah, wong biasa ini, wong susah. Kaki ketemu lagi bulan depan misalnya. Tapi tidak, Nabi Muhammad sangat menghargai perasaan Zahir. Pasti sedih. Apa yang dilakukan Nabi? Langsung berangkat ke pasar. Sesampai di sana, jenggot Zahir tadi lagi sibuk menawari dagangannya. Nabi ingin menghibur perasaannya yang tadi sempat kecewa, sempat sedih. Cara Nabi menghiburnya tidak main-main. Nabi lewat belakangnya, Zahir lagi sibuk-sibuk, langsung ditutup mata Zahir tadi dari belakang. Begitu ditutup, Zahir mengelaknya, lepaskan, sembari menoleh ke belakang. Begitu menoleh ke belakang, rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa yang dilakukan Zahir Bapak Ibu? Langsung melemaskan tubuhnya. Kenapa beliau melemaskan tubuhnya? Agar pelukan Nabi Muhammad makin terasa erat, makin kuat. Kalau bahasa wong Jawanya nyelendon. Nah, demi Allah Bapak Ibu sekalian, tidak ada detik-detik lebih membahagiakan bagi Zahir melebihi detik-detik ia dipeluk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian apa kata Nabi? Ayo siapa yang nak beli Zahir? Siapa yang nak beli Zahir? Kata Zahir, ya Rasulullah, siapa yang nak beli aku lah? Jelek, tak baca kodam. Kalaupun ada pasti murah dia aku ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Walakinnaka 'indallahi ghalib. Tetapi engkau di sisi Allah mahal wahai Zahir. Oh sebenarnya wow. Dikatakan Nabi, aku ini meski jelek cak ini, tapi kata Nabi, aku ini mahal. Ya Bapak Ibu, bagaimana Islam? Aku sudah sebutkan banyak ayat tadi, menyebutkan juga contoh dalam kehidupan Nabi, menegaskan sekali lagi, menghargai perasaan orang itu, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur saja Bapak Ibu, untuk
bisa menghargai perasaan orang, tidak perlu pendidikan tinggi-tinggi. Bahkan kadang uang semakin tinggi derajatnya, makin tinggi status sosialnya, jabatannya, pendidikannya, hartanya, kadang makin tidak menghargai perasaan uang. Dia hanya butuh kepekaan, butuh sensitivitas, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ya mohon maaf pejabat-pejabat itu, sebagian tidak semua, pendidikan galau, tapi tidak merasakan, tidak berempati. Banyak rakyat yang kemarin terjadi di Nepal, Bapak Ibu, lebih parah dari kita. Di Nepal ini sampai presiden, perdana menterinya, istrinya, segala-galanya dilengserkan, kalau bahkan disiksa. Sebabnya apa? Penyebabnya anak-anak pejabat lagi ada tren di Nepal itu flexing, memamerkan kekayaannya. Bahasa sekarang ngomongin nyebut flexing. Anak-anak pejabat, pagi ini baru pakai jet pribadi ke sini. Dikit-dikit yang ini, alhamdulillah, macam-macam dia pamerkan. Sedangkan rakyat itu sedang gak tahan, demo, lengserkan. Soal perasaan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di penghujung kami ingin berikan beberapa contoh bagaimana menghargai perasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, biasanya di masjid-masjid kita ini di Palembang khususnya, tiap minggu ada pengajian Pak subuh. Ya, biasanya pengajian. Sebagian ustaz, guru-guru kita menyampaikan materi sampai suruh, bahkan kadang-kadang lebih, karena materinya banyak atau karena ada yang bertanya, dia jelaskan lewat suruh. Di waktu beliau menjelaskan dan waktu syuruk sudah datang, itu ada sebagian yang kami lihat, ada jamaah tegak sholat syuruk. Di saat ustadznya masih menyampaikan, mohon maaf dengan segala hormat, itu nyakiti perasaan. Aku misalnya berceramah, lagi enak-enaknya nyampaikan materi, tahu-tahu ada mamang tegak di sebelah kami sholat. Rasanya tidak dihargai dia ceramah. Kalau boleh kasar, aku tegur, Bang kaget dulu, aku ini juga nak sholat. Kenapa Bang? Bukan dia Bang. Ini soal perasaan. Dan itu secara fikihnya salah, secara adabnya juga salah. Secara fikih, ngaji, apalagi materinya sholat, fikih sholat, itu hukumnya fardu ain, wajib, minimal fardu kifayah. Sedangkan sholat sunnah syuruk hukumnya sunnah. Kita dahulukan yang sunnah apa yang wajib? Yang wajib, artinya yang mendengarkan majelis tadi lebih besar pahalanya dari yang sholat syuruk tadi. Itu yang pertama. Yang kedua soal perasaan. Bahkan ada juga yang tak tanggung-tanggung. Sejak awal, sejak kami ceramah misalnya, atau misi tausiah kajian, ada jamaah yang tak galak melok pengajian, baca Quran. Baca Quran ngaji di tengah pengajian, itu termasuk tidak menghargai. Kalau memang Ustaz, bukan aku tak galak Ustaz, aku ni ada target menghadapkan Quran, kebetulan waktu kosongnya cuma pagi inilah pas jadwal Ustaz, nggak apa-apa. Coba tapi cari tiang belakang atau teras yang tidak kelihatan kami. Kalau kelihatan namanya nyinggung, rasanya ceramah ini tidak kata artinya. Ini soal apa nih Pak? Perasaan. Termasuk kalau biasa di sebagian masjid itu, ada masjid itu di tempat kami isi daerah Sigultang, tiap pengajian menunjuk jamaah yo bandrek, tunjuk bandrek. Kami lagi ceramah, lu pengunjuk kami baju putih kami tunjuk juga. Mesti tak tahan lagi kami Pak, lagi galau jamaah nanti kami baju putih. Komisi ketuanya Pak, mana bandrek kami? Soal baik, ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir. Bahkan ini pelajaran kami dapatnya dari jamaah kami dewek Pak. Dia bercerita, wong Sugi, jamaah ini wong Sugi, dia bercerita, Ustaz, kami ini hobi niat makan durian.
Kata dia, saking hobinya Ustaz, walaupun lagi tidak musim durian, pokoknya kami keliling Lembang nanti. Bahkan sampai keluar kota kami beli durian, makan durian. Hobinya pas keluar durian. Cuma Ustaz, kami ini lama pesan sama istri sama anak, kalau makan durian, apalagi bukan di musim durian, jangan dibawa pulang. Makanlah di tempat, habiskanlah di sana, balik. Loh, kenapa Pak Haji? Iya Ustaz, kalau kita bawa balik, itu kulit-kulitnya kan kami buang di kotak sampah. Sedangkan setiap pagi tempat kami ini ada mamang-mamang yang suka ngembein sampah. Kira-kira apa lah Ustaz perasaan dia Ustaz? Pagi-pagi jam 6:30 masuk, ya Allah enaknya pagi ini makan durian terus, perasaan tiap pagi dulu durian terus. Aku sarapan belum, ya Allah kata luar biasa Pak. Itu soal berat. Jujur saja Pak, dari cerita itu aku coba praktekkan dalam kehidupan. Setiap kami beli durian, kami ngomong sama orang rumah deh, nak beli berapa? 4, kita beli 5. Itu siapa Kak? Untuk mamang untuk besok pagi yang membawa sampah. Oh ya Kak. Begitu besok pagi biasanya mamang sampah itu kalau buka gerbang itu tidak pamit lagi, namanya nak membawa sampah. Begitu bunyi gerbang kami, mamang datang, Bang kayak gitu dulu Bang, jangan balik dulu. Kenapa Ustaz? Kayak gitu. Masuk kami, membawa durian yang sudah kami beli. Mang, dicek durian. Ya Allah, alhamdulillah Ustaz. Pak senangnya bukan main itu Pak. Dan itu kata Nabi, Inna min ahabbil a'mali ilallah idkhalas surur ala qalbi akhi. Di antara amalan yang paling dicintai Allah adalah dengan ke hati wong. Senang tak itu wakil ini? Oh alhamdulillah Ustaz. Tapi gara-gara senang tadi Pak, Bu, biasanya seminggu 2 kali, lagi seminggu tiap hari Pak. Lagi tiap pagi mama kita, Bang kate Bang, malam ini makan durian kami Bang. Oh siap Ustaz. Kami cuma nak ambil sampah Ustaz. Siap. Lagi ada. Itu saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kami cuma mengulas satu soal menghargai perasaan. Kenapa ini penting hari ini Pak? Mohon maaf, sebetulnya bukan masalah naik gaji, bahkan bukan masalah joget-joget. Karena joget-joget tiap tahun juga joget-joget mereka. Tapi sekarang ini Pak, di negeri kita sedang terjadi ketimpangan yang luar biasa. Pejabat lagi begini-begini, rakyat lagi begini. Pajak lagi naik, gitu lagi. Ketimpangan ini yang membuat kita sekarang sensitif. Maka Bapak Ibu kurangi kalau ada kebiasaan pamer, ada kebiasaan suka ngupload foto-foto yang kiranya tidak perlu, apalagi sekedar memamerkan kekayaanmu. Sedang banyak orang yang tidak sedang sehat baik-baik saja. Ini akhlak penting. Insya Allah jika kita menyenangkan hati umat Nabi Muhammad, kita juga akan disenangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang dan lebihnya kami mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.